Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narsline TV. Pada kesempatan ini adalah untuk melengkapi kita punya pembahasan mengenai anatomi daripada materi yang sebelumnya kita bahas. Maka pada saat ini yang akan kita jelaskan itu adalah mengenai anatomi yang ada pada os cranium atau pada tengkorak kepala kita. Ada berapa banyak tulang yang membentuk serta bagaimana pertemuan antar tulang-tulang tengkorak tersebut. Di dalam materi ini kita melihat bahwa begini bentuk daripada tulang tengkorak secara ini superior, bagian atas. Bagian atas ini kita bisa melihat bagaimana bentuknya antar tulang, antara satu dengan yang lain. Ini ada pertemuan tulang, ada pertemuan antar tulang. Dan itu adalah sesuatu yang juga bukan tanpa nama atau bahasa Latin. Kemudian di bagian anterior atau di bagian depan kita bisa lihat tentang beberapa bagian yang ada pada sinister ini. Kita bisa lihat. Kemudian pada bagian posterior itu adalah yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Baik, kita mulai dulu pada bagian bawah untuk kita menjelaskan. Pada bagian bawah ini yang disebut dengan mandibularis, os mandibularis, ada terdapat beberapa bagian tulang yang perlu untuk kita ketahui jenis dan maksudnya namanya. Ya, pada bagian depan ini bagian bawah itu namanya tuberculum mental mandibulae atau tuberculum mental mandibularis. Kemudian pada bagian dekstra dari tuberculum mental mandibula kita bisa melihat daripada ini namanya foramen mental sama dengan foramen mentale. Kemudian ini apa? Tempat daripada tumbuhnya yang membungkus gigi. Pada bagian inferior disebut dengan processus alveolaris. Processus alveolaris. Kemudian pada bagian lengkungan dalam ini namanya apa? Namanya linea obligua mandibulae. Jadi linea obligua mandibulae. Kemudian pada bagian belakang bawah disebut dengan angulus mandibulae. Angulus mandibulae. Sekarang kita ke bagian atas, depan, atas, anterior superior. Pada bagian belakang, depan, namanya processus coronaeus. Jadi ini adalah processus coronaeus. Kemudian pada bagian belakang ini namanya incisura mandibula. Kemudian pada bagian ini yang merupakan ensel, ini adalah processus condylaris. Processus condylaris. Jadi itulah adalah merupakan bagian-bagian tulang pada mandibula yang perlu untuk kita ketahui dan kita pahami, sebagaimana ini adalah hal yang perlu memperkaya hasanah keilmuan kita dalam bidang kesehatan. Selanjutnya adalah kita akan mencari tahu nama tulang yang ada pada os cranium atau tulang tengkorak kepala. Kita mulai dulu pada bagian mana nih? Anterior dulu ya, pada bagian depan. Depan atas dulu. Ini namanya os frontal. Sudah kita harus mudah ingat ini, namanya os frontal. Kemudian sebelum kita mencari tahu tentang arah yang antar pertemuan tulang, kita mengetahui dulu tulang-tulangnya. Sebentar baru pertemuan antar tulangnya. Ini namanya os nasal atau tulang hidung. Os nasal atau tulang hidung. Di bawah dari tulang hidung ini, di bawahnya tulang hidung, ini yang agak tajam kelihatannya, ini namanya lamina perpendicularis os ethmoidalis.
lamina perpendicularis, os ethmoidalis. Kemudian di bawahnya lagi lamina perpendicularis, os ethmoidalis. Ini yang saya perbesar, ini namanya pomer, ya, namanya pomer. Kemudian ini adalah spina nasalis anterior, spina nasalis anterior, spina nasalis anterior, tonjolan, ya, tonjolan pada bagian hidung depan, tonjolan hidung depan. Kita masuk lagi sedikit, ini namanya concha nasalis inferior, concha nasalis inferior. Kemudian ini apertura piriformis. Terus ini apa? Concha nasalis medialis, concha nasalis medialis. Nah, itu yang ada pada bagian kepala turun ke bagian hidung. Lalu pada bagian kiri ini ada lagi tempat melekatnya daripada gigi yang membungkus gigi. Ini disebut apa? Processus alveolaris, sama dengan yang ada pada mandibula sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Nah, sebelum kita bahas pada sisi kanan, ada tadi yang belum kita jelaskan, yakni tempat pertemuan antara os frontalis dengan os nasalis. Os frontalis yang mana lagi? Ini os frontalis. Kemudian os nasalis itu adalah ini. Nah, tempat pertemuannya ada satu area yang ini, namanya apa? Kita mau cari tahu. Ini kan ada tempat pertemuannya ini. Ini disebut dengan sutura frontonasalis. Sutura frontonasalis. Sutura yang merupakan gabungan atau pertemuan os nasal dan os frontal. Sutura frontonasalis. Baik, kita ke arah dekstra sedikit. Di sini ada di atas yang ada lubang, itu apa namanya? Namanya foramen supraorbita. Foramen supraorbita. Kemudian ke bagian dekstranya lagi disebut dengan arcus superciliaris. Arcus superciliaris. Lalu kita pada bagian bawah depan, pada anterior, itu disebut dengan margo infraorbitalis. Margo infraorbitalis. Lalu kita masuk pada bagian kiri dari tengkorak ini disebut dengan apa? Os lacrimalis, atau biasa disebut dengan tulang lakrim, air mata. Kemudian di belakang atau pada bagian posterior daripada os lacrimalis itu disebut dengan os ethmoidalis. Os ethmoidalis ini sebenarnya berkaitan tadi, ya. Ini os ethmoidalis, terus ini juga os lamina perpendicularis, os ethmoidalis. Berarti dia berhubungan, ya kan? Karena sama-sama dia ethmoidalis. Selanjutnya adalah kita akan memberikan penjelasan mengenai tulang berikutnya, yakni fissura orbitalis inferior. Fissura orbitalis inferior. Kemudian pada bagian superior dari fissura orbitalis inferior itu kita akan menemukan ala mayor os sphenoidalis. Ala mayor os sphenoidalis. Kemudian ini ada namanya ala minor os sphenoidalis. Kita tinggalkan daripada lubang mata. Selanjutnya kita akan ke bagian yang lain. Kita bergerak sedikit ke bagian tulang ini, bagian depan. Ini namanya os zygomaticum. Os zygomaticum atau tulang pipi. Kalau ini kan tulang wajah tadi. Kemudian ini facies temporalis os zygomaticum. Facies temporalis os zygomaticum. Kemudian kita menyisir lagi ke bagian ini. Ini namanya processus zygomaticum os temporalis. Processus zygomaticum os temporalis.
Kemudian kita lanjut lagi ke bagian bawah saja menyisir. Ini namanya tuberculum articulare ostempolaris. Temporal, karena ini adalah tulang temporal. Ini temporal nih. Squama temporalis. Ya, ini adalah tulang temporal. Squama temporalis. Kemudian bagiannya itu adalah ini. Ini dia. Os temporal. Dan pertemuan antara frontal dengan temporalis itu disebut dengan sutura apa? Namanya sutura sphenofrontalis. Sphenofrontalis. Kenapa disebut sphenofrontalis? Karena ini ada sphenoidalis, ya. Harusnya kan kita menganggap bahwa itu ada temporalis. Ternyata ada tulang sphenofrontalis. Ini spheno nih. Ini sphenoidalis nih. Semua, ya kan? Tulang-tulang sphenoidalis. Ya, ini. Nah, ada pertemuan antar tulang di bagian sini. Ini yang mempertemukan, maka disebut dengan sutura sphenofrontalis. Lalu pada bagian belakang sphenofrontalis yang ini. Kemudian di sini ada sutura lagi, namanya sutura sphenoparietalis. Kok ada parietalis? Karena di bagian belakang ini adalah parietal ini. Coba kita perhatikan ya. Ini tulang tengkorak, dia dari sisi superior yang kita perhatikan. Ini parietalis, ini parietalis, ya kan? Kemudian ini frontalis, ini frontalis, kemudian ini parietalis. Maka ini adalah sutura coronalis, ya. Kemudian ini namanya sutura squama cranii. Ini sutura sphenoparietalis, karena yang menghubungkan antara sphenoidalis dengan parietalis. Lalu kita bergerak ke belakang lagi, kita akan bertemu dengan os temporal. Ini os temporal. Kemudian di sini ada bagian lainnya, yakni bernama foramen mastoideum, foramen mastoideum. Nah, kita masuk lagi sedikit pada bagian bawah. Ini tulang apa namanya? Paramastoideus os temporalis. Paramastoideus os temporalis. Nah, di sini ada lubang telinga masuk ini. Apa nama tulangnya ini? Ini namanya meatus acousticus externus. Nah, masuk lagi pada bagian dalam, kita akan bertemu dengan part tympani os temporalis. Part tympanica os temporalis. Tympanica os temporalis. Ingat di mana tadi temporalis? Ini masih bagian dari temporal, ya. Ini os temporal, ini kan os temporal, ya. Perhatikan dia. Kemudian kita masuk ke telinga, kita akan bertemu dengan meatus acousticus. Ini meatus acousticus externus. Kemudian masuk lagi, namanya pars tympanica os temporalis. Ingat membran timpani yang biasa dijelaskan oleh guru kita waktu kita SMA, guru biologi. Kemudian ya, kita masuk lagi ya, kita di dalam nih. Ini apa? Ala mayor os sphenoidalis. Ala mayor os sphenoidalis ini kan kelihatan tadi ketika kita dari mata ya melihatnya. Kemudian ini ada tadi tuberculum articulare os temporalis. Nah, kita dari arah bawah saja ya, atau nanti dijelaskan ini, kita ke belakang dulu. Kita tuntaskan dulu semua dari luar satu kepala, baru kita ke arah inferior. Ini tadi sudah, namanya foramen mastoideum. Kemudian kita ke sini. Ini namanya linea nuchalis interior. Linea nuchalis inferior. Kemudian ini crista occipitalis externa.
crista occipitalis externa. Ini kan occipitalis ini. Ini planum occipital. Ini adalah linea nucae. Ini kan os occipital atau biasa disebut dengan tulang otak kecil ini. Jadi ini dia dan seluruh bagian-bagiannya. Nah, bagiannya itu adalah ini. Di antaranya planum occipital. Lalu pertemuan antara os occipital dengan os parietal, ada sutura yang menghubungkannya, disebut sutura apa? Sutura lambdoideus. Sutura lambdoideus atau sutura lambdoidea sama. Kita terus ke sini sudah tidak ada, ya kan, karena sudah dijelaskan sama dengan di sebelah. Kita ke bawah tadi seperti yang kita sepakati, ini apa dulu namanya? Foramen magnum. Foramen magnum. Ini lubang yang menghubungkan antara vertebra dengan kranium. Tempat lewatnya daripada banyak jaringan-jaringan saraf. Foramen magnum. Bagian atas itu sutura sagittalis. Tunggu, mana sutura sagittalis? Kita belum ketemu. Ini dia, sorry. Sutura sagittalis. Ya, tempat bertemu antara pertemuan antara sutura pertemuan antara parietal kiri dan kanan itu disebut dengan sutura sagittalis. Sutura sagittalis ini, ingat waktu masih bayi itu kan terbuka bagian belakang itu. Jadi di sutura sagittalis ini adalah dia sebenarnya di sini akan mengarah ke occipitalis ya. Jadi pertemuannya ini sagittalis ini sebenarnya adalah dulu di masih bayi itu dia terbuka dan hampir bersentuhan dengan occipitalis. Kemudian kita ke arah inferior, tadi sudah kita jelaskan foramen. Kemudian ini apa? Ini namanya canalis condylaris. Canalis condylaris. Canalis itu saluran ya, saluran condylaris. Ini ada lubang-lubang. Kemudian yang menyanggah di bawah ini namanya apa? Condylus occipitalis. Dia tulang penyangga pada occipitalis. Kemudian di bagian depan ini namanya pharyngeal tuberculum. Pharyngeal tuberculum, pharynx, larynx, gitu kan. Nah, ini ada namanya pharyngeal tuberculum, tulang yang ada pada yang bersebelahan dengan pharynx. Selanjutnya adalah foramen lacerum. Foramen lacerum ini dia. Kemudian yang selanjutnya yang penting untuk kita ketahui adalah ini tadi apa? Pomer. Pomer ini sudah kita bahas. Kemudian ini adalah palatinum. Kemudian ini adalah foramen palatinum maius. Lalu di sini ada sutura lagi. Ini namanya sutura palatina mediana. Sutura palatina mediana. Keren-keren namanya ya. Ya, jadi itu adalah merupakan nama beberapa jenis bagian-bagian pada tulang tengkorak yang penting untuk Anda hafal semuanya. Kalau ada yang kurang silahkan isi pada kolom komentar. Terima kasih atas hadir tak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.